khatam Quran yang dibacakan oleh anak-anak kita berisi doa. Semoga Allah selalu menjadikan kita berpedoman kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini kita akan melaksanakan prosesi penyerahan mahkota untuk orang tua. Anak-anak ustazah tetap dulu di atas panggung. Nanti setelah ustazah instruksikan, baru nanti mohon bantuan ustazah untuk mendampingi anak kita. Untukmu para penghafal Al-Quran, para penghafal ayat-ayat Allah, anak soleh dan soleha, kami semua tahu perjuangan yang telah Anda lakukan bukan sesuatu yang mudah, butuh perjuangan dalam membaca, mengulang ayat demi ayat hingga menjadi hafalan. Mungkin di saat teman-teman seusia antum asik dengan mainan mereka, asik bermain dengan teman-teman mereka, namun antum lebih memilih asik bersama ayat-ayat Allah. Masa kecil antum banyak antum isi dengan menghafal kalam-kalam Allah, banyak antum isi dengan mengulang ayat demi ayat. Demi apa? Demi persembahan untuk orang tua tercinta, demi bukti bahwa antum akan menjadi anak soleh dan solehah. Anak soleh dan soleha, di balik semua perjuangan itu, percayalah, begitu besar janji Allah bagi pejuang ayat-ayatnya. Allah katakan bahwa keutamaan bagi para penghafal Al-Quran, ketika di yaumil akhir kelak, Al-Quran akan memberi pertolongan bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya, dan bagi para pengamal Al-Quran. Dan Allah juga berjanji bahwa Allah akan meninggikan derajat para penghafal kalamnya. Dan nanti Al-Quran itu bisa sebagai hujjah, sebagai pembela bagi pembacanya, sebagai pelindung dari azab neraka. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman. Di dalam surat Fatir Allah katakan ada keistimewaan bagi para ahli kitab. Mereka akan mendapatkan surga adilnya. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah surga. Anak soleh dan soleha, bersyukurlah Allah hadirkan rasa cinta terhadap Al-Quran di hati antum. Semoga Allah tetap menjaga antum agar tetap bersama Al-Quran. Teruntuk ayah dan bunda, tentunya hari ini ayah dan bunda harus berbahagia dan bersyukur karena memiliki anak-anak yang bisa menghafal ayat-ayat Allah, yang bersahabat dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Yakinilah ayah dan bunda, tidak semua anak-anak mampu
bunda tahu bagaimana capeknya. Kita harus mengulang hafalan kita, meluangkan waktu kita untuk menghafal ayat-ayat Allah. Mungkin di saat teman-teman yang lain sibuk bermain, anak-anak kita lebih memilih menghafal kalam-kalam Allah. Mereka patuh kepada ayah dan bunda ketika ayah bunda suruh mereka untuk mengulang hafalan mereka. Ayah dan bunda, coba bayangkan ketika ayah dan bunda tiada lagi di dunia ini, ketika kita telah berada di alam akhirat, ketika kita telah berada di dalam kubur, betapa banyak harta yang kita miliki, betapa banyak mobil mewah yang kita miliki, betapa indah, betapa megah rumah yang kita miliki. Ayah dan bunda, ketika kita telah berada di akhirat, ketika kita telah berada di yaumil akhir, semua itu tiada artinya ayah dan bunda, tiada artinya bagi kita ya Allah. Ayah dan bunda tahu apa yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita salah satunya adalah doa dari anak-anak yang soleh, doa dari para penghafal Al-Quran, doa dari anak-anak yang selalu menyebut agar Allah lapangkan kubur ayah mereka, agar Allah lapangkan kubur ibu mereka, agar Allah meringankan siksa kubur mereka. Ayah dan bunda, bukti mereka anak yang soleh adalah hari ini mereka lelah bersama Al-Quran, hari ini lelah menghafal ayat-ayat Allah. Tetapi yakinlah bunda, di yaumil akhir nanti itulah yang akan ayah bunda terima. Ayah dan bunda yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak di hari akhir akan dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilaunya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya dipasangkan, dikenakan untuk keduanya pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya ketika di akhirat akan bertanya, wahai malaikat, pakaian kemuliaan apa ini malaikat? Pakaian kemuliaan apa ini malaikat? Ayah dan bunda akan bertanya kepada malaikat. Kemudian malaikat akan menjawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran. Al-Hakim dihasankan oleh Albani dalam Sahih nomor 2914. Ayah dan bunda, mungkin ini hanya simbol di dunia saja. Kepada anak kami, silakan temui ayah dan bundanya, serahkanlah simbol mahkota dunia kepada ayah dan bunda, yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mahkota sebenarnya akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, coba cari ayah dan bundanya, coba cari dan peluk ayah dan bundanya. Mana ayah bundanya? Silakan mahkota itu sama ayah dan bundanya. Mohon bantunya Ustazah. Serahkan mahkotanya kepada ayah dan bunda. Ayo, mana ayah bundanya? Dicari ayah dan bundanya. Oke, pasangkan mahkota itu. Pasangkan mahkota. Pasangkan mahkota sama ayah dan bundanya. Sampaikan sama ayah dan bundanya.
الحمد لله